bisa atau enggak. Kalau udah ada enggak mouse baru tuh biasanya yang di kantongnya pocket strapnya Keluar nih ya. baru keluar. Kalau mereka udah coba dari awal, standarnya mereka belum tahu nih. Karena setahu aku mereka dari Homeboys juga, mereka nyimpen Marty Shadow itu game kedua baru keluar. Iya. Ya, dan itu cukup mengagetkan kalau kita lihat memang wow ini rame banget nih. Gak cuma dari Martis, ada yang fighter lain kan yang keluar. Ini Martisnya mau ditaruh di mana sebenarnya? Di Pada jungler panik, atau bingung. Ya, dan akhirnya kan main di mid dan Kurtizi bisa eksekusi juga. Jadi ini pemain yang hampir sama dengan Pio sebenarnya. Yang dimana dia bisa dikasih kepercayaan buat belokin Muncul lagi. hero yang kira-kira ada di draft itu masuk. Ini lagi mainin nih. Coba masih fleksibel dong. Dua pick awal. Tapi kalau GPL kayaknya udah fix ini ya. Ya, tapi kalau udah kebuka kayak begini sebenarnya, ini udah lebih ke kita udah tahu. Mereka bakal mainin Martisha untuk jadi mid. Tapi menurutku ya, ini masih akan tetap bisa digeser juga. Memang Karena ini Diablo NIP yang lagi. main. Iya om, ya kan masalahnya kan NIP lagi ya. Tapi kalau Iya. untuk jungler sekarang udah nggak enak ya. Jungler bisa juga masih kuat. Jadi masih Jungler. 3 dong. Ini Masih Martisnya 3. masih bisa mau EXP, mau jungle, mau Benar. tergantung yang nanti hero lainnya nih. Ya, dan bahkan mereka nantangnya dengan Ling sekarang. Aku suka banget sih dengan 3 hero awal dari tim SRG yang ini benar-benar fleksibel, terus global presence-nya ada, mobilitasnya juga tinggi. Ya. Ada Moskov yang bisa dengan cepat langsung mau dimanapun Link berada, dia juga bisa standby. Ini kayak mereka saling nge-backupnya tuh cepat, bisa main nggak satu dimensional, tapi banyak dimensional dan banyak gameplay yang bisa mereka hadirkan. Ya Ya. nggak sih? Dengan 3 hero kayak gini, kuat banget loh 3 hero-nya. Betul, tapi untuk tabrakannya sih ini early-nya yang sebenarnya level 4 kan. Kita tahu kemarin menangnya dari NMV Flash itu di 5 menit awal. Dimana mereka mau dirusuh di awal, mereka ngembalikin semuanya. Mereka bahkan mainin Guinevere buat jadi jungle. Oke. Mereka mainin full CC juga dan mereka berani untuk kontes karena mereka punya Martis. Nah, Dan Harith. ada Harry yang akan mengisi sisi yang berbeda juga. Cuman setidaknya kalaupun nanti ini Martisnya akan menjadi jungler ya, pertarungan di early-nya harusnya masih seimbang om. Pertarungan di early-nya harusnya masih seimbang di antara Masters dan juga Link yang kalau ke late game ini akan semakin baik. Ya. Sementara Iya. untuk Martis semakin late game, wah saham turun nih jadinya. Iya. Tapi ini ada 3 dash loh berarti yang udah dibawain nih. Apakah akan ngebuka potensial hero-hero yang bisa nutup dash? Kupra kita sempat lihat. Main Minsi, sitar juga bahkan Meskipun ada. ini potensialnya mungkin lebih ke arah di SRG kali ya. Oh, jangan lupakan NIP Flash mereka bisa pakai main sitar. Diablo. Ada Diablo. SRG tadi udah punya Ruby ya. Iya, dash juga sih sebenarnya ya. Iya. Bisa ditutup juga ya. Dan itu enak banget sebenarnya, mungkin udah itu hero untuk ngejagain Link juga nggak sih? Ya. Untuk ngejagain hero-hero mereka biar tetap aman. Karena menurut Bude, Ruby itu satu hero yang cukup powerful. Mengganggu combo juga jatuhnya Bude. Itu dia. Karena kan animasi dia cepet banget gitu animasi dari. muter aja tuh. Iya. Ini kayak Kubra Dan kalau ada di Rainbow sebelah dia King. mah udah kalah animasi banget ya. Ya, tapi menarik kita kan belum ngeliat mau kita di bandnya ya. Karena yang di band oleh SRG itu Benedetta. Jadi mereka respect tadi buat band. Dan Benedetta memang power banget. Kalau kita lihat kemarin yang dipakai dengan si Diablo. Jadi first blood, mungkin second bloodnya ini dapetin dengan Diablo. Iya ya, menarik banget sih ya. Karena kita tahu juga sekarang Link nih Om, tanpa adanya Angela, apakah ngebuka adanya potensial untuk hero-hero healer juga? Atau justru mereka lebih butuh badan nih buat sekarang? Mungkin mereka bisa main badan sih. Karena ya Linknya lebih bakal dibiarkan buat main sendiri. Oke. Untuk farming duluan aja. Karena ya tanpa backup Angela jelas lebih berbahaya. Ya tapi setidaknya kalau emang ada backupan ya Florin adalah pilihan yang cukup baik gitu loh. Karena kan dengan efek globalnya kan. Ya, ada dengan efek Moskov globalnya mungkin ya ada satu badan yang tidak ada di situ. Tapi ya kalau tadi kita lihat ya udah kena juga kalau nggak salah ya. Yap, dan Guinevere di band ternyata oleh SRG mereka nggak mau ada combo Martis Guinevere. Cukup. Mereka mau mematahkan hal itu. Ya, nggak bakal dibiarkan terbuka sih untuk team fight jangka panjang ini kayaknya bukan ya mereka nggak suka ya. Iya, mungkin Mama bisa kasih tahu ya apa aja tadi yang udah di ban Oh iya. sama kita semua yang ada di sini. Om Bawa ada orang dalam. Nggak, dan juga ya kita ngelihat kan tadi adanya Faramis yang di band juga di second band phase. Karena Valentina di band buat di first band phase-nya. Jadi ya nggak ingin mungkin ya sekali lagi nih prolong team fight yang bakal dihindari nantinya. Senjata makan tuan juga ya. Tapi menarik, apa yang bakal disimpan oleh kedua tim? Karena menurut Bude last pick itu bisa jadi jawaban untuk lawan atau bisa jadi kuncian untuk tim mereka sendiri. Wow, ini banyak sih gara-gara dua-duanya suka flex pick ya. Iya, dan aku Jadi susah banget buat bisa ngelihat sebenarnya kita harus nunggu kira-kira siapa yang pick siapa baru kita bisa tahu nih role-nya bakal kemana. Tapi betul. hero apa yang menurut Om Wawa atau Pulung atau Nevin atau Bude ya? Kayak kita semua, Bude ya. kita semua kayak harapin muncul. Mungkin untuk
satu SRG dan juga NIP Flash. Aku sih pengen lihat badang banget. Ah. Enggak. Uranus muncul, Uranus. Uranus, tuh kan? Luar Uranus udah mulai. Salah satu bentuk cheese pick juga sebenarnya Uranus yang diambil. Tapi buat apa nih Om tujuan ngepick Uranus? Mereka Biar bisa cepet kah? ajak buat main late game sih, karena Iya. Uranus setahu aku sih ini Oh. buat nge-drag gamenya sampai dengan late game Kalaupun ya. nanti Rubinya juga akan belok menuju ke XP ya, ini akan menjadi pertempuran yang di XP ya Nggak kelar-kelar. kagak udah-udah gitu loh. Bener, dan Jadi mungkin EXP bukan jadi lane yang difokusin. Itu kan Uranus dia kuat di laning. Bisa dibiarin gitu aja. ya, Jadi bisa untuk berfokus bisa ke arah mid, ngerusuh ke jungle, atau bahkan goldnya. juga. Ya, atau gitu. goldnya. Yap. Jadi banyak yang bisa mereka fokusin. Udah cuekin aja XP-nya. Punya Uranus di situ. Ya, dan Min Sitar band tadi ya. Poveus? Wow. Dan beneran keluar. Itu dia. And Itu dengan banyaknya loh, dengan banyaknya Dash ya? hero-hero dash. Ya ini. Ini kalau untuk kita berbicara Poveus ya, Poveus adalah hero dari Mobile Legends Bang Bang yang pick rate-nya Rendah itu paling rendah loh. banget. Oh iya? Iya. Paling rendah dari seluruh hero yang Karena ada. dia spesifik hero yang dipakai kan. Kalau banyak dash baru Karena kepake, kalau emang dia nggak ada. ditujukan kan untuk sesuatu gitu loh. Emang ditujukan kalau ada hero dash, ya lu berguna. Kalau nggak ada, Oh. hanya mas-mas bawa lentera gitu loh, gitu. Ya udah. Wey, Hey! Ini nih, Ulas ada tuh. Wawa nih. ada Wamon. Wow, ada Wawamon. Berarti jungler dari SRG, Jungler SRG. bukan? Link. Dari Link, NIP. NIP. Eamon. Oke. Loh, Bude berarti pegang Poveusnya di mana? SRG. Poveus kan di SRG. Poveus Ada, SRG. enggak kan ada Ruby, ada Poveus, ada Dairat kan? Ruby Room. Ruby Mid. Oke, let's see. I Sangat-sangat love SRG. Saya suka Jadi banget ini. Bude, SRG. Oke. SRG, Bude. Kalau gitu kita bakal langsung melihat untuk hasil dari game kita yang pertama dengan banyaknya hal yang menarik dalam draftnya bersama caster kita Ranger Mas dan juga Aul. Alright, terima kasih banyak Bang Nevin, Bude Clara Monster, welcome to the panelist, dan juga ada Om Wawa dan juga Pak Pulung, ada Ranger Mas di sini bersama dengan Aul, absen semuanya hadir. Rame ya hari ini ya. Ame banget ternyata Ya. di sana Ul. Tapi kalau ngeliat dari Poveus Smith ya, ini juga ngeliat banyaknya hero-hero yang memiliki dash ability dari NIP Flash. Kita, tapi Stormy cukup berbahaya, Oke, memang kalau ngomongin di early seperti biasa, Martis itu punya power yang besar. galak ya. Tapi nanti di arah metode late game mungkin agak cukup berat. Kenapa? Karena kondisinya dari sosok Stormy ini bukan target utamanya bukan Curtizy, tapi target utamanya adalah Phoenix. Phoenix yang bakal menjadi sosok yang akan terhentikan pergerakannya. Oke. Tapi memang ternyata NIP Flash sudah mengeluarkan sebenarnya ya untuk Martis mid ini dari match yang kemarin juga. Dan sekarang bahkan diprioritasin gitu loh di 2 pick pertama. Dan kalau bicara tentang ada Poveus mid, kita nggak jarang sih sebenarnya, juga ada beberapa kali. Pertama kali aku ingat banget ada di MDL, itu dipakai sama tim Yasbi kalau nggak salah, Crown Girls itu. Tapi memang kalau ngeliat dari power early-nya ini lumayan kewalahan sih sebenarnya dari SRG. Ngeliat dari NIP Flash yang sekarang bermain cukup agresif. Oke, nampaknya Sekis di sini harus duduk ke arah belakang. Kondisinya berbahaya, tidak ada Tempest of Blade ketika ada Hadis mengeluarkan ultimate-nya. Dan ini dia, satu first blood yang sangat mahal, yang sudah diperkirakan oleh saya. Yang kemungkinan besar akan membuat dari Selangor Red Giants mereka langsung slow down gameplaynya. Dan bicara juga tentang NIP Flash, mereka punya kejutan terus-terusan yang gak berhenti gitu loh sampai sekarang. Dan terlihat kali ini NIP Flash bukan tanpa persiapan, mereka membawa sesuatu yang baru setiap gamenya juga. Eman sekarang yang digunakan, Hades pool hero-nya luas banget, dan sekarang Diablo bergerak ke arah atas dengan Uranus-nya terlalu kuat, tampaknya Kram yang akan ditarget. Oke, tapi ngomongin dari Endol Shard yang mungkin tadi berhasil, tapi kalau udah di level 4, kasusnya akan sedikit berbeda. The power of retribution ditaruh di Sekis. Lihat tanpa adanya part of dia masih coba untuk melakukan satu buat team fight. Tapi nampaknya dengan Mortal Coil yang sangat manis, memberikan Sekis peluang untuk mendapatkan poin itu jadi berkurang. Sedangkan di arah top lane, Decimate dari Curtizy kembali lagi memberikan pressure yang sangat besar. Ingat, Curtizy telah menunjukkan kualitas dan bahkan dengan seluruh game Martis yang dimiliki semuanya menang loh. Iya, dan ini dia SDC replaynya. Early yang enak, udah punya Decimate, bisa chaining kill-nya juga. Dan itu yang ngebuat akhirnya dari Curtizy bisa dapetin double kill-nya. Dan apakah setelah ini Martis bisa di-respect sih harusnya? Atau ya dilawan aja gitu dengan suppress effect, karena ini cukup
dibiarkan terlalu jauh, akhirnya bisa gila terlihat dengan Courtesy dengan 100% dari kill participation-nya. Jujur kalau gue pribadi, untuk di ban masih terlalu mahal. Ada baiknya di counter dengan adanya strat atau gameplay. Dan meanwhile di arah top lane sana harusnya Kram ini memiliki power yang sangat menang dari seorang Diablo. Tapi semua berbalik kembali dengan Angel Shot. 2 poin kill dapatkan oleh sosok seorang Hades. Dan ingat kalau misalnya Sky Visa udah nyala, ini akan berbahaya banget untuk seorang Hades. Dia bisa instant pick off siapapun. Yes, dan apalagi kalau ngeliat dari Sekisnya ini juga lumayan kesulitan ya, udah 2 kali ke pick off dan bahkan Yums harus mengeluarkan satu buah flicker buat defense terlebih dahulu. NIP Flash early game yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang amat sangat banyak, menginjak ke angka 2000 dan bahkan kali ini Stormy sudah menyelesaikan satu buah Clock of Destiny-nya juga. Typical gameplay NIP Flash, early game mereka keras, early game mereka disiplin, early game mereka sangat kuat. Tapi untuk ngomongin di arah metode late game, Selangor Red Giants mereka punya power akan hal tersebut. Dan untuk nanti bisa menumbangkan Stormy aja, dari NIP Flash jujur belum dapat jawaban. Kalau nggak dari Courtesy atau Hades yang instant pick off terhadap Stormy. Karena untuk yang lainnya sulit untuk bisa menumbangkan Stormy. Oke. Turtle sudah muncul. Kontes objektif akan segera kita lihat pastinya ya. Tapi Battle of Assassin ini cukup sulit karena ngelihat juga dari Sekais-nya ini dipegangin loh. Diablo yang hadir ke arah purple buff dari Sekais. Tapi nampaknya JPL dari depan sana standby dengan Duel of Dragon. Innocent, pergerakan yang Purify adalah pergerakan yang sangat baik kalau menurut aku. Dan kerap, kalau dia menggunakan, oh Stormy udah ngebuka. Jangan sampai itu dia, Stormy udah ngebuka tanpa ada Giant Stormy. Perpasangan dari NIP Flash mereka akan sangat bebas. Lihat Harisnya tidak terbentuk sama sekali. Memukul mundur dari seorang Yum. Decimate kembali akan menutup satu poin kill. Dan itu dia, terlalu terburu-buru untuk sosok seorang Stormy. Mereka kehilangan satu poin kill dan mereka juga kehilangan sosok dari Tassel. Dari sosok Sekis, satu poin kill mencoba didapatkan. Tapi sayangnya menuju ke seorang Stormy. Dibalikan kembali seorang Hades. Walasi double kill from Stormy. Ultimate yang kembali sudah hadir menuju ke Selangor Red Giants. Membalikan kembali keadaan atas NIP Flash yang sudah unggul dan shutdown yang mahal dari 2 pemain mereka didapatkan. Yes, dan itu adalah tujuan dengan adanya Picara Favius ya. Dengan adanya Demonic Force yang memang tidak terbendung lagi, bisa mengejar-ngejar juga. Dan akhirnya membuat dari Selangor Red Giants bisa menutup sedikit kerugian yang mereka alami. Walaupun memang Turtle tadi berhasil untuk di-secure di tangan dari Hadesnya, tapi kali ini Fight tidak berhenti. Fight tidak berhenti, damage diberikan dari seorang Innocent dan bahkan Stormy. Seperti yang sudah kita bilang, dia damage akan sangat sakit dan belum ada jawaban untuk dari NIP Flash. Bahkan The Way of Dragon, itu ada dash-nya. Dan setelah Duel of Dragon selesai, dia bisa memberikan immune dan dia bisa membalikkan kembali keadaan. Yes, dan ini cukup berbeda ya dengan semifinal kemarin yang kita lihat. Yes. Poin kill nggak terlalu banyak, bermain amat sangat pelan dan juga objektif. Tapi kita akan melihat semifinal kali ini cukup banyaknya baku hantam yang kita saksikan bersama-sama ya. Fight tiada henti, pertukaran kill terjadi, tapi agresivitas memang yang dibawakan sama NIP Flash ini juga udah mulai diladeni gitu oleh pemain dari Selangor Red Giants. Bergerak ke arah atas, yang harusnya memang kali ini dari Kram, dia punya potensi untuk bisa memberikan damage jauh lebih besar terhadap Diablo. Tapi perbedaan level ini yang akan jadi pengaruh, dan bahkan kita melihat dari Kram ini cukup sulit. Tapi Kram ada satu kondisi yang dia harus ikutin. Dia nggak boleh damage. Dia harus hybrid. Mau nggak mau itu yang dimiliki dari Kram. Kenapa? Karena Kram nggak butuh damage-nya. Damage-nya mereka udah punya Stormy, mereka udah punya Innocent, mereka udah punya Sekis. Kram butuh sustain. Kram gimana caranya dia head to head sama Diablo, gimana caranya dia nutup Diablo, dan bahkan dengan hybrid sekalipun, Hades tuh bisa mudah untuk dilahap sama Kram. Hybrid build harusnya ya. Hybrid kalau aku. Thunderbird mungkin menjadi pilihan yang sangat baik. Tapi depan sana dari Psyche sudah save by opposition. Wild yang berjalan Yum. Mereka mencoba untuk mendelay terhadap Turtle karena target utama mereka adalah orang. Target utama mereka adalah orang dulu, guys. Stormy di sana udah siap. Distraction harus dilakukan. Supaya apa? Supaya Moskova bebas dari bottom lane. Tapi ternyata dengan tidak ada distraction dan Innocent di depan sana. One by one situation. Phoenix versus Innocent. Kalau Innocent belum ada Demon Hunter Sword, Phoenix yang akan menang game one by one ini. Cukup susah ya, tapi sepertinya untuk winning condition dari Selangor Giants adalah mereka memanfaatkan terlebih dahulu untuk objektif dari split push-nya ya. Mereka punya 2 power dari split push tentu saja, di tangan dari Innocent, di tangan dari Sekais-nya juga, yang mungkin itu membuat nantinya dari NIP Flash akan ke distract. Karena dari tadi yang dibuat oleh NIP Flash adalah skenario-nya ayo fight terus, dan itu yang memang membuat dari SRG ini terbawa.
mereka coba untuk manfaatin dulu harusnya ke arah split push yang udah juga dilakukan sama Innocent di arah bawah. Betul, aku setuju banget karena memang itu tipikal gameplay NIP Flash. Dia early akan pressure depan sana, CPL flick for defensive, mau tidak mau dikeluarkan. Tapi Sekis masih terlalu kuat untuk bisa diinvasi jungle-nya. Pertama, mereka nggak ada roamer. Kedua, Hades terlalu jauh. Dan ketiga, untuk bisa mendapatkan purple dari Sekis dengan hanya Diablo, kayaknya impossible to think. Oke. Tapi ini cukup gelap sebenarnya map dari SRG ya. Apalagi kalau ngeliat dari Hadesnya, ini cukup leluasa bahkan berada di arah orange buff milik dari Sekais. Jadi serangan kejut nantinya akan bisa saja dilakukan kapanpun dengan adanya penguasaan map juga yang bisa dilakukan oleh NIP Flash. Karena kita akan melihat head to head antara Ling dan juga Aemon di arah bawah nih. Apakah recall-nya akan tercancel atau tidak? Kayaknya Sekais lebih main aman dulu dengan Husklaw yang memang sudah selesai kali ini bergerak ke arah top lane. Ini juga masih belum ada jawaban bagaimana caranya men-shutdown ke arah Diablo. Sebenarnya di atas kertas aku lebih suka Ling head to head dengan adanya Aemon. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kill yang Hades miliki, ini 3 berbanding 2 dead, tandanya tidak terlalu banyak stuck in dari Skypism. Tapi itu yang mungkin harus dia perhatikan. Gak boleh sembarangan untuk ngelepas dari Endless Shard-nya. Siapa yang ngeluarin ultimate terlebih dahulu, seperti biasa, ini yang akan menang. Dia akan kalah. Oke. Karena yang nahan ultimate terakhir, dia akan menang. Oke. Dan sekarang kita akan melihat dari NIP Flash, mereka juga sekarang udah mulai harus lebih waspada sih. Agresivitas yang mereka miliki tadi di early game, ini udah mulai bisa dibalikan keadaannya perlahan. Semenjak juga efek snowball dan juga power spike yang dimiliki oleh Innocent udah mulai terasa. JPL nggak ada flicker loh. JPL terakhir nggak ada flicker, informasinya udah harus mereka miliki. Sedangkan Courtesy di depan sana memberikan vision untuk para pasukan Selangor Giant. Distraction menunjukkan Lord itu nggak bisa mereka lakukan karena mereka kekurangan damage. Sekis udah mulai datang, apakah Retribution berhasil take over Lord. NIP Flash, mereka terlalu terburu-buru untuk membuka terhadap Lord. Team fight di depan sana, sangat tipikal oleh seorang Stromy. Apakah Courtesy bersama dengan Paris? Karena jawaban, looking for weapon. One last man standing. Diablo in the bottom lane, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Dan Selangor Giant, satu hal yang menurut aku pintar banget mereka nggak ke distract sama Diablo, lepasin aja karena Diablo juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, cuma ngasih badannya doang kan. Tadi bagus banget juga pemanfaatan Endless Shard udah dibuka duluan. Dan akhirnya Sekais masuk dengan Retribution yang on point. Dan bahkan mereka mengetahui bahwa fight-nya akan bisa mereka menangkan. Sehingga kali ini NIP Flash dengan satu move yang mereka lakukan sendiri, ini justru mereka yang terpeleset. Dengan adanya outer turret yang sekarang sudah mulai hancur, dan lihat bagaimana power dari 2 split push-nya kali ini. Atas bawah mereka menangkan, Lord-nya pun akan dikawal dengan 3 pemain yang siap dari SRG. Tadi sebenarnya selain Retribution yang bagus dan kuat, menurut aku kesalahan ada di NIP Flash. Ya itu dia. Dia nggak bisa ngebuka Lord seperti itu. Pertama, dia kalah damage. Team fight pun mereka kalah. Dan untuk ngomongin draft, Selangor Giants menang akan hal tersebut. Ya. Mereka belum ada pick up satu orang. Mereka main ke arah Lord, nggak lihat kondisi dan bakal lihat JPL. Nggak punya nafas. Instan langsung Instan, walaupun JPL mau full tank kayak gimana, nggak ada alasan di depan tangan dari seorang Sekis dan kawan-kawan. Iya, karena dia bukan tipikal yang memang tahan badan ya, tapi konsil kali ini Hades. Hades, where are you going Hades? Nowhere to run! Gak ada jalan untuk pulang Hades. Keputusan yang salah. Dan bahkan di sana mereka kehilangan Hades ketika Wave mendorong ke arah top lane. Ya, dan ini Hades 2 kali berarti. Pertama di arah Lord-nya, dia Endless Shard duluan, Betul. dia retry duluan Betul. juga. Dan sekarang dia mau coba untuk cari pertukaran, tapi terlalu jauh dan dia sendirian. Gak ada backup. Gak ada backup sama sekali, dan akhirnya itu membuat dari NIP Flash akan semakin terperosok lagi dengan kerugian yang sudah mereka dapatkan semenjak Lord tadi yang tercuri oleh Sekais. Lihat, mereka baru berani sama Diablo ketika para pasukan dari tim NIP Flash udah nggak ada cover. Dan itu dia, Tempest of Blade dengan ofensif yang mereka milikin, dan live dari Riyad langsung memberikan permainan, dan Selangor Giants membawa FPL Malaysia ke tingkat yang lebih tinggi. Betul, dan ini akan menjadi satu sejarah baru juga ya. Grand Finalist akan ada salah satu perwakilan entahlah dari Malaysia atau dari Singapura nantinya. Dan sekarang Selangor Giants
Virtus mereka akan menunjukkan betapa perkasanya mereka dengan satu pressure yang bisa mereka berikan juga terhadap pemain-pemain dari NIP Flash. Dan bahkan sekarang Sekais dengan adanya Malefic Roar, Diablo ini akan semakin lebih mudah lagi untuk bisa ditumbangkan. Lihat dari sosok seorang Yums, dia nggak peduli apa yang terjadi, dia akan makan siapapun di depan sana. Dan bahkan para pasukan dari tim NIP Flash, mereka kehilangan power untuk team fight, mereka kehilangan untuk pick over. Stromy bebas untuk dapetin siapapun dengan banyaknya permainan NIP Flash yang memberikan Hades. Stromy bersinar dan Hades ada di arah rumput. Mereka tidak melihat Hades dengan adanya akses ke masih mendapatkan shard yang tidak tajam. Dengan endless shard yang tidak tajam, tidak sharp, membuat Selangor Red Giants kehilangan satu aja pun enggak. Satu aja pun enggak. Kami cuma diem. Iya, udah bisa ditahan juga damage-nya ternyata. Dan NIP Flash, apa yang terjadi kepada mereka? Satu kesalahan yang mungkin cukup fatal, tidak bisa mereka reset dan bergulir menjadi kesalahan-kesalahan lainnya. Aku nggak tahu kenapa ada satu kata yang benar-benar menggambarkan NIP Flash gameplay sekarang. Panik. Oke. Gameplay panik, CPL hilang. Kali ini para pasukan dari tim NIP Flash mereka harusnya nggak bisa langsung nge-defense. Kenapa aku bilang CPL hilang? Nggak ada power pick over. Yang kita tahu CPL dari kemarin sampai bahkan ke semifinal dia power pick off. Dia berani, dia ke depan. Tapi dengan adanya keram, ini benar-benar nggak bisa. Dan menancap ke arah belakang. Lihat damage Innocent. Itu hanya Innocent dengan poking damage hill. Oke. Dan bahkan ini juga susah banget sih buat numbangin Stormy. Dia punya damage, dia punya dari durability-nya juga. Innocent free hit banget dari arah belakang. Dan sekarang Lord berjalan ke arah bawah dan Diablo, Clock of Destiny, oke. Dia di Clock of Destiny bahkan Tipis Diablo itu tidak akan bisa menghentikan pergerakan mereka. CPL dari belakang, perpasukan dari NIP Flash. Dengan mereka ada Yules berada di konsol gaming, mundur ke belakang dengan Stromy. Lalu belakangnya CPL akan bisa memberikan tendangan. Tambahkan Selangor Red Giant. Kali ini mereka kehilangan Stromy. Tidak bisa membuat mereka dibungkam. Karena Selangor Red Giant berhasil mendapatkan game yang pertama. MPL Malaysia makin terbang tinggi di langit Riyadh, Saudi Arabia. Yes, dan awal bukanlah akhir. Early game yang terpressure tidak membuat mereka hilang akal. Memanfaatkan adanya kesempatan, kesalahan-kesalahan memang yang dilakukan pula oleh pemain-pemain dari NIP Flash. Sulitnya reset, kesalahan bergulir terus-terusan, dan akhirnya Selangor Red Giants berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan yang begitu solid. Dengan begitu mantapnya juga terlihat untuk satu sosok Martis ini pun sudah bisa dibungkam. Oke, early game nggak apa-apa, dapetin double kill, dapetin powernya. Yes. Tapi seberapa lama Martis itu akan bisa survive? Dan bahkan satu hal yang mungkin mereka lupa catatan untuk Stromy dan juga Kram. Itu dua pick yang sangat mahal menurut gue pribadi. Kenapa mahal? Pertama, mereka menutup karena Diablo. Kedua, mereka tutup seluruh hero dash yang mereka miliki. Apalagi Courtesy dengan power mereka. Ternyata mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan. Oke. Dan kita akan melihat nantinya seperti apa keseruan dari Best of 5 ini. Karena game yang kedua kita akan saksikan bersama-sama. Tapi after the break, because we'll be right back.